Terkadang, monster sejati bukanlah yang berwajah bengis, tapi masyarakat yang tak mampu menerima penderitaan seseorang. Chapter 381 adalah babak baru bagi Guts, bukan sebagai pendekar, tapi sebagai orang buangan. Chapter 381 dibuka dengan suasana kota pusat Kekaisaran Kushan yang dilanda trauma. Para bangsawan, pejabat militer, dan penduduk umum tengah memperdebatkan dampak dari serangan troll yang baru saja mengguncang istana. Serangan itu bukan hanya menyebabkan kematian para prajurit, tapi juga mengguncang kepercayaan terhadap kestabilan kota. Dalam diskusi internal para petinggi, satu nama menjadi titik pusat kekacauan: Guts. Mereka percaya bahwa kehadirannya ditandai oleh Brain of Sacrifice telah memicu bencana spiritual ini. Guts kemudian diperlihatkan dalam kondisi mengenaskan, tubuhnya diborgol dan digiring seperti tawanan. Tapi yang paling mencolok bukan sekedar penahanan fisiknya, melainkan ekspresi kosong di wajahnya. Tidak ada amarah, tidak ada perlawanan, bahkan tidak ada kesadaran yang utuh. Para Brahmana Kushan dan petinggi istana melihat ini sebagai bukti bahwa Guts membawa energi negatif. Silat yang sebelumnya menghormati kekuatan dan keberanian Guts merasa situasi ini di luar kendalinya. Ia mencoba mengajukan protes dan memohon agar Guts dibebaskan. Tetapi Daiba dan para penasihat rohani kekaisaran menolaknya secara halus namun tegas. Bahkan status Silat sebagai pejuang utama kekaisaran tak mampu menandingi ketakutan para petinggi terhadap aura gelap yang dibawa oleh Guts. Namun, Silat tidak menyerah. Ia secara rahasia memerintahkan seorang tapasya, petarung elit yang setia padanya, untuk mengikuti Guts dari kejauhan demi memastikan keselamatannya. Sementara itu, Parnese, Serpico, dan Roderick tetap di istana, menjaga Sirke yang masih tak sadarkan diri. Kondisi Sirke tampak tidak membaik. Tubuhnya lemah, napasnya berat, dan jiwanya seakan terpisah dari dunia ini. Parnese mencoba berdoa, Serpico berjaga, dan Roderick menawarkan perlindungan logistik. Tapi tak ada satupun yang bisa benar-benar menjangkau kondisi spiritual Sirke. Ini memberi tanda bahwa sesuatu di dunia gaib sedang terjadi, dan Sirke terjebak di dalamnya. Mungkin sebagai akibat dari kontak sebelumnya dengan dunia astral atau efek serangan makhluk spiritual. Daiba muncul sebagai sosok yang berperan penting dalam menentukan nasib Guts. Di hadapan Kaisar, ia menguraikan alasan mengapa Guts harus disingkirkan. Ia menjelaskan bahwa Brain of Sacrifice bukan hanya simbol, tapi magnet aktif bagi entitas jahat dari dunia astral. Dalam perspektif Kushan yang sangat mistis dan hierarkis, hal ini bukan hanya membahayakan nyawa rakyat, tapi juga keseimbangan spiritual kekaisaran. Ia menyarankan eksekusi sebagai solusi. Tapi Kaisar, entah karena belas kasihan atau pertimbangan strategi, memilih untuk mengasingkan Guts ke wilayah terpencil yang penuh binatang buas dan bahaya supernatural. Malam hari pun tiba, dan adegan pengasingan dimulai. Guts masih dalam kondisi setengah sadar, digiring keluar kota oleh para Brahmana dan prajurit Kushan. Ia melewati gerbang besar istana dengan tubuh lemah dan langkah terseok. Ini bukanlah pengusiran secara fisik semata, tapi juga simbolik. Ia diusir bukan hanya dari tempat, tapi dari tatanan dunia yang ia perjuangkan. Di sisi lain, Indro dan Fak menyaksikan dari balik bayang-bayang, meski biasanya mereka riang dan jenaka. Dalam chapter ini, keduanya ditampilkan dengan sikap serius. Mereka tahu bahwa Guts sedang dalam bahaya besar. Indro berinisiatif untuk mengikuti Guts secara diam-diam. Dalam percakapannya dengan Fak, terlihat bahwa tekad Indro sudah tumbuh dewasa. Ia tak lagi hanya menjadi murid ceroboh Guts, tapi kini menjadi penjaga kecil yang penuh loyalitas. Sementara Fak, meski biasanya riang, kali ini menyampaikan kecemasannya dengan lebih tenang dan dewasa. Mereka berdua, tanpa keahlian besar atau rencana pasti, memutuskan untuk membuntuti pasukan Kushan demi memastikan keselamatan Guts. Ini menjadi simbol kecil tentang pentingnya kesetiaan dalam dunia yang menghasilkan para pahlawannya. Kembali ke istana, penyihir Kushan seperti Molda, Ivalera, dan Ginar memeriksa aura Sirke.
Mereka menemukan ketidakstabilan besar dalam jiwanya, seperti badai halus yang berputar di sekeliling tubuhnya. Meski tubuhnya diam, jiwanya gelisah dan bergejolak. Beberapa dari mereka mencurigai bahwa Cirque sedang melakukan spiritual projection yang terlalu jauh atau terjebak dalam dimensi gaib. Mereka mulai sadar bahwa kondisi Guts dan Cirque mungkin terhubung secara spiritual, tapi karena mereka dari budaya yang berbeda, mereka tidak tahu cara menolongnya. Chapter ini tidak memiliki pertarungan besar, tapi penuh dengan tekanan emosional dan nuansa simbolis. Di satu sisi, Guts diperlakukan sebagai ancaman, bukan sebagai pahlawan yang menyelamatkan banyak nyawa. Di sisi lain, para sahabatnya berusaha menjaga sisa-sisa harapan dengan tindakan kecil, mengikuti diam-diam, berjaga, atau menyelidiki dunia spiritual. Semuanya merefleksikan bahwa kadang bahaya terbesar bukan datang dari pedang, tapi dari pengasingan, trauma, dan kesalahpahaman masyarakat terhadap penderitaan personal. Chapter ini ditutup dengan gambar Guts yang berjalan menjauh diterangi oleh cahaya bulan sabit. Ini memperkuat makna bahwa Guts, sang pejuang yang selalu melawan kegelapan, kini justru ditinggalkan di bawah terang suram bulan yang menandakan separuh harapan telah padam. Namun, cahaya itu juga mensiratkan bahwa kisah belum selesai. Selama masih ada cahaya, meski hanya sabit, perjalanan Guts akan terus berlanjut, mungkin lebih sunyi, tapi juga lebih dalam.